Pembentukan pondasi ekonomi makro di Nusa Tenggara Barat kini dimulai serentak dari level terbawah. Melalui skema bantuan keuangan khusus, pemerintah Provinsi NTB menggulirkan program desa berdaya tematik. Bukan sekedar bagi-bagi anggaran, program ini memicu kompetisi gagasan yang ketat. Sebanyak 257 desa tercatat saling beradu inovasi melalui proposal yang bertumpu pada 5 sektor utama dengan dominasi mutlak di sektor ketahanan pangan dan pariwisata. Desa yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus ya. Dalam hal ini desa berdaya tematik adalah sebanyak 257 desa. Dan sudah mengajukan proposal juga sebanyak 257 proposal. Nah, proposal ini didominasi oleh tema ketahanan pangan, dalam hal ini sektor peternakan. Sebanyak 60% mengajukan permohonan terkait dengan peternakan. Apakah itu peternakan terkait dengan penggemukan sapi, peternakan kambing, peternakan unggas ya. Itu yang terbanyak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pariwisata, 16% pariwisata, kemudian pertanian tanaman pangan sebanyak 16%, pariwisata 18%, iya. Kemudian LHK 13% dan kelautan perikanan sebanyak 5%. Hingga saat ini, proses verifikasi terus dikebut di meja birokrasi. Langkah ini dikawal ketat secara paralel oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama BKAD NTB sebagai motor pencairan anggaran. Aliran sirkulasi dana segar senilai 300 juta rupiah per desa kini mulai membanjiri rekening kas desa di berbagai kabupaten, mulai dari Lombok Timur, Lombok Barat, hingga Lombok Tengah. Transfer dana yang mendarat di tengah tahun anggaran memunculkan tantangan tersendiri bagi tata kelola birokrasi desa. Karena tidak masuk dalam skema pencairan musyawarah desa awal tahun, eksekusi anggaran ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap pemerintah desa diwajibkan melakukan langkah taktis dengan menerbitkan peraturan kepala desa atau Perkades terkait penjabaran APBDes perubahan untuk melegitimasi penggunaan anggaran. Jadi sudah kita lengkapi diri dengan regulasi-regulasi ya. Pertama, kita sudah terbitkan Pergub tentang desa berdaya, yang kedua pedoman umum tentang desa berdaya juga, yang ketiga petunjuk teknis, kemudian ada tim-tim yang sudah kita bentuk, tim koordinasi. Jadi semuanya menjalankan fungsinya ya, bagaimana supaya bantuan keuangan pada desa ini mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di desa dan secara berkelanjutan. Guna mengantisipasi ruang gelap korupsi dan memastikan ketepatan sasaran menu program di lapangan, pemerintah telah membentengi tata kelola keuangan ini dengan instrumen hukum yang komprehensif. Mulai dari peraturan gubernur, pedoman umum, hingga petunjuk teknis dirancang sebagai pagar pengaman. Lebih dari itu, setiap transaksi keluar dari kas daerah langsung diintegrasikan secara real-time dengan tim pengawas. Dengan target tingkat keberhasilan melampaui 90%, program Desa Berdaya Tematik memikul asa besar sebagai motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi di NTB. Kini kunci sukses berada di tangan transparansi kelola daerah dan partisipasi aktif warga untuk mengawal bersama aliran dana. Menuju sebuah tatanan baru di mana desa bukan lagi sekedar objek pembangunan, melainkan subjek utama pengentas kemiskinan.